hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Dan kita akan membahasnya, sudah bergabung bersama kita malam ini Muhammad Isnur yang merupakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam Bang Isnur. Selamat malam Mbak Mevri dan seluruh rakyat Indonesia. Iya, pertanyaan besarnya sebenarnya bagaimana potret penegakan hukum di Indonesia saat ini Bang? Ya, potretnya sesuai dengan laporan YLBHI bertahun-tahun ya compang-camping Mbak. Jadi kita tidak lagi melihat secara jernih ini adalah negara hukum, tapi lebih dicebra negara di mana seperti negara kekuasaan yang punya kekuatan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum. Rakyat-rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah, tertindas, pada akhirnya YLBHI menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Itu catatan YLBHI dan temuan YLBHI hampir 10 tahun terakhir. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai masalah. Mulai dari masalah hukum, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Bukan hanya ilmuwan berbagai perguruan tinggi saja yang gelisah menghadapi multi problem ini. Bahkan sebagian aparatur pemerintahan, baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat turut gelisah dengan keadaan tersebut. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum. Sebaliknya, apabila aparatur penegak hukum memiliki mental yang baik dalam menegakkan aturan hukum, maka akan tercipta penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif. Agar proses penegakan hukum di Indonesia berjalan secara adil, maka pemerintah Indonesia wajib membangun dan menguatkan mental para aparatur penegak hukum. Berikut merupakan salah satu contoh pelanggaran kasus dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian. Seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Bali G, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena menebang pohon durian berdiameter 5 inci milik Japaya Sitorus. Sidang vonis digelar pada 29 Januari 2018. Pada 1 Maret 2017, warga sekampungnya, Japaya Sitorus, menggugat keluarga Saulina Sitorus dengan tuduhan merusak pohon durian yang ditanam Japaya di dekat areal permakaman. 7 orang ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini. Saulina Sitorus, putranya Marbun Naiborhu, serta 5 keponakannya. Saulina dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari, sementara 6 pelaku lainnya dijatuhi hukuman penjara 4 bulan 10 hari.